Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Hari ini kita masih di subtema 2 dengan judul Aku Anak Mandiri. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 ya anak-anak ya. Materinya yang pertama, membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait musyawarah. Yang kedua, menyusun cerita dari gambar. Dan yang ketiga, melatih kelentukan dengan gerakan sederhana. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku kalian halaman 65 dan sambil kalian perhatikan baik-baik videonya ya. Anak-anak, pada halaman 65, di sini kita akan membaca teks secara bersama-sama yang berjudul Mengambil Keputusan Secara Mandiri. Kita baca sama-sama yuk. Apakah kamu pernah mendengar kalimat patuh dan suka bermusyawarah? Sebagai anggota pramuka, tentu kamu sering mendengarnya. Kalimat tersebut merupakan salah satu isi dasar Dharma Pramuka yang dibaca tiap upacara pramuka. Apakah kamu terbiasa melakukan bermusyawarah bersama dengan anggota barungmu? Segala macam permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kegiatan pramuka di sekolah Dani telah dimulai. Sebelumnya, para anggota dibagi menjadi barung-barung untuk kelompok pramuka siaga. Kebetulan, Dani ditunjuk sebagai ketua barung. Dani bersama teman-temannya belum menentukan nama barungnya. Oleh karena itu, mereka bermusyawarah bersama. Setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Dani menampung tiap pendapat dari temannya. Setelah diskusi, dicapailah kesepakatan untuk menamai barungnya dengan hitam. Mereka sangat senang dan puas dengan hasil musyawarah. Apakah kamu juga tahu apa yang dilakukan Dani bersama teman-temannya sesuai dengan sila Pancasila? Apa yang mereka lakukan sesuai dengan sila keempat Pancasila? Sila tersebut berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila tersebut dilambangkan dengan kepala banteng dengan latar belakang merah. Banteng merupakan hewan yang terbiasa dengan hidup berkelompok. Nah anak-anak, dari teks bacaan yang tadi sudah kita baca sama-sama nih, kalian pasti tahu kan bermusyawarah itu apa? Nah, musyawarah itu adalah suatu pembahasan secara bersama-sama untuk mendapatkan suatu keputusan bersama. Jadi contohnya nih, misalnya ketika kalian di pramuka ini, kalian sudah ditentukan anggota barungnya, tetapi kalian belum menamai nama barung kalian apa. Nah, kalian bisa tuh bermusyawarah bersama anggota kelompok. Dalam bermusyawarah pun, kita harus saling menghargai pendapat dari teman kita. Tidak boleh kita mencela pendapat orang lain, atau kita tidak menyukai pendapatnya. Kita harus tetap menghargainya, apapun pendapat itu. Karena dari setiap pendapat yang dikeluarkan dari teman kita, itu akan menjadi sebuah keputusan bersama. Contohnya seperti Dani dan teman-temannya lakukan tadi. Nah anak-anak, bermusyawarah ini juga melambangkan itu Pancasila. Jadi sesuai dengan sila keempat Pancasila yang tadi bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu juga bermusyawarah sesuai dengan dasar Dharma Pramuka, patuh dan suka bermusyawarah. Jadi, apa kalian sudah siap nih untuk bermusyawarah bersama teman-teman kalian untuk mencapai suatu keputusan? Nah, sekarang ada beberapa nih kegiatan atau kebiasaan yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama nih misalnya bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain atau permainan apa. Lalu yang kedua, bermusyawarah di dalam kelas. Nah, biasanya di dalam kelas ini kita bermusyawarah untuk menentukan KM ya anak-anak ya. Biasanya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bermusyawarah dalam menentukan ketua RT. Nah, ini juga nih kalau ketua RT biasa kita juga bermusyawarah. Dan yang terakhir, bermusyawarah di dalam keluarga. Misalnya nih contoh bermusyawarah di keluarga itu seperti menentukan nih kita nanti mau liburan kemana. Nah, itu juga kita harus melaksanakan musyawarah supaya kita mencapai keputusan bersama. Coba kalian kerjakan halaman 67 dan 68 ya Nah ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalian kerjakannya langsung saja di buku paket kalian masing-masing ya. Kalian jawabnya di dalam kotak yang sudah disediakan. Dan selamat mengerjakan.
Masih di halaman 68, coba kalian lihat ayo menulis. Nah, di dalam musyawarah ini kita pastikan selalu menyampaikan pendapat kita masing-masing nih. Begitupun dengan teman kita, mereka juga pasti menyampaikan pendapatnya juga. Sekarang coba nih kalian tuliskan nih pendapat kalian terhadap ada dua hal di sini. Yang pertama nih, jika ada teman berbeda pendapat ketika berdiskusi, bagaimana pendapat kalian? Lalu yang kedua, jika ada teman yang kurang tertarik melakukan musyawarah atau diskusi. Nah, bagaimana sih pendapat kalian ini kalau ada temannya yang sedang berpendapat dan ada temannya yang tidak tertarik dengan bermusyawarah atau diskusi ini? Coba kalian berikan pendapat kalian masing-masing ya. Dituliskan langsung saja di kolom yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, selanjutnya nih kita akan menyimak atau membuat cerita dari sebuah gambar yang sudah ada di halaman 69. Nah, di sini gambar ini berkaitan dengan penempatan atribut pramuka pada bajunya. Nah, sekarang kita lihat nih gambar yang pertama sayang. Di sini kakak pramukanya ini sedang memberikan sebuah atribut pramuka kepada Tony dan teman-temannya. Nah, di sini kakak pramuka ini menunjuk anggota barunya Tommy untuk memilih di mana saja atribut itu ditaruh. Misalnya ada lencana wilayah, ada pita nomor, lalu ada lencana, ada papan nama dan lain sebagainya. Lalu pada gambar kedua, si Tommy ini dia memilih salah satu atribut. Nah, ditaruhlah sama dia itu di lengan sebelah kanan ya, anak-anak. Lalu yang ketiga, yang teman yang lain pun juga memilih atribut yang lain untuk ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Lalu yang keempat, jadilah baju pramuka yang sudah penuh dengan atribut sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau kalian menjadi anak pramuka, kalian juga harus menempatkan atribut pramuka pada baju pramuka kalian dan tentu saja dengan tempat yang sesuai. Dan yang terakhir, kita akan melakukan gerakan sederhana. Coba kalian lihat halaman 70 ya. Kamu telah mengenal seragam pramuka. Kamu juga telah mengenal beberapa atribut pramuka. Atribut pramuka harus dipasang pada tempat yang tepat. Oleh karena itu, sebelum berangkat latihan, kamu harus memeriksanya apakah seragam dan atribut sudah terpasang dengan benar dan aman. Kamu dapat memeriksanya mulai dari kaki hingga kepala. Gerakan-gerakan badan seperti di atas ternyata memiliki unsur gerak olahraga. Gerakan dimulai dengan membungkukkan badan. Badan dibungkukkan hingga tangan menyentuh tanah atau sepatu. Gerakan ini melatih kelentukan badan. Dengan gerakan ini, otot pinggang menjadi lemas. Langkah-langkah gerakannya seperti berikut. Gerakan diawali dengan posisi badan berdiri tegak, kaki agak terbuka, badan dibungkukkan, tangan lemas menjulur ke bawah hingga menyentuh tanah. Posisi seperti ditahan hingga 8 hitungan. Kembali ke posisi berdiri. Badan kembali dibungkukkan ke sebelah kiri. Posisi membungkuk sampai kedua tangan menyentuh kaki kiri. Posisi ditahan hingga 8 hitungan. Kembali ke posisi berdiri. Badan kembali membungkuk dengan arah ke kanan. Posisi membungkuk sampai kedua tangan menyentuh kaki kanan. Posisi ditahan hingga 8 hitungan. Selama membungkuk, lutut tidak boleh menekuk. Gerakan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Nah, anak-anak, gerakan tadi itu di dalam pramuka disebut gerakan periksa kerapihan. Gerakannya sama seperti tadi, kalian membungkuk, lalu kalian periksa mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nanti kalau kalian sudah pramuka, pasti kalian bisa melakukannya ya anak-anak. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya ya. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan.